Swallow, jumpa lagi dengan Om King Kong di sini. Ini kita lagi sama Om Turbo. Ya. Mau ngobrol-ngobrol aja. Selama ini kan orang taunya Om Turbo itu piawai di bidang perturboan, permesinan, dan semua yang berbau mobil lah. Ya. Tapi banyak yang Katanya. orang nggak tahu. Beliau juga sebenarnya tuh anak motor banget, karena pertama kali gua kenal beliau kurang lebih mungkin 20 tahun lebih yang lalu. Ya emang 20 tahun lebih. Iya. Beliau itu kemana-mana motoran di saat semua orang belum motoran seperti sekarang. Om Turbo ini udah jadi anak motor banget lah. Nah, Yes. ini jadi kita sedikit membahas sisi lain Om Turbo yang mungkin orang belum banyak tahu. Angkat aja dulu nggak apa-apa, kita santai di sini. Om, lagi syuting bentar, telepon balik. Ya, begitu. Jadi pertama kali berkenalan dengan roda 2, terutama Harley Davidson ya. Kita bicara di sini Harley Davidson karena Om Turbo memang dari dulu tunggangannya itu Harley Davidson. Yes. Serinya Fatboy kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya begini, awal mulanya itu jadi kan emang bokap gue emang demen gitu ya. Jadi ya karena dulu bokap ada punya motor gitu kan, terus gue jadi kepengen ya kan. Cuman kan pada waktu itu postur tubuh juga nggak mendukung untuk bahwa itu. Jadi motor pertama yang gue pakai itu Suzuki sebenarnya. Oh, Suzuki malah. Suzuki GS 425e 2 silinder. Nah, Itu yang modelnya model patwal gitu ya. bukan, dia modelnya kayak GL Pro gitu deh tampaknya. Iya. Iya. Model gitu kan ya. Ya, pokoknya gitu deh, 2 silinder terus kayak gitu. Jadi memang emang jatuh hati sama Harley itu udah dari dulu ya, terutama suaranya. Iya. Kan memang itu nggak bisa dibohongin lah, nggak ada yang nyamain. Terus akhirnya bokap waktu itu dapat satu lagi Porter tua. Jadi dia masih shuffle head, terus itu tua lah, tahun awal 80 ya. Jadi itu Harley yang pertama kali gue pakai. Terus karena mungkin itu motor udah ketuaan juga, problemnya cukup banyak. Masih selak berarti. Enggak, udah ada elektrik. Oh, udah double berarti ya. Udah double. Nah terus jadi ganti Sporter 883. Ya kan dulu kan harga motor nggak kayak sekarang. Iya, dulu masih terjangkau lah. Udah gitu kan juga bokap dulu juga cukup banyak lah teman-temannya, mungkin ya cara belinya tuh nggak tahu ya, mungkin apa tukar-tukaran apa gua nggak ngerti lah. Pokoknya ada Sporter 883 waktu itu. Nah itu motor yang cukup jauh gua jalannya, jadi sampai ke Anyer, sampai ke Bandung waktu itu ya. Terus Itu kapan tuh? Lu mulai bermotor ya itu berarti SD, SMP. SMA. SMA. Jadi kalau yang GS 425 itu SMA kelas 1. Jadi memang gini ya, ketertarikan gue di samping dari motor dan mobil itu memang udah dari kecil sebenarnya. Jadi memang gue pernah punya Mazda kotak juga dulu. Iya. Itu SMP. Nah di saat orang-orang itu berulang tahun dikasihnya Nintendo, gue gak mau. Gue mendingan Mazda kotak sabun. Nah di situ bisa apa ya, mencurahkan Isi kepala. passion gue di bidang otomotif. Nah itu girangnya setengah mati itu, punya gituan kan dari. Jadi suka dukanya yang mogok lah itu nggak ada, kita bawa ke bengkel betulin sendiri udah. Jadi sarana untuk belajar juga. Terus begitu juga di motor, kalau misalnya orang-orang kayak touring keluar kota jauh-jauh, kalau nggak ada mobil touringnya pada nggak berangkat, takut apa. Kalau gue nggak begitu ya. Jadi memang emang hobi orang beda-beda ya. Kebetulan hobi gue di situ dan gue berusaha kenal banget apa yang gue naikin, problemnya bakalan muncul di mana. Nah itu yang diantisipasi. Jadi dulu gue pertama kali kenal beliau banget itu
tiba-tiba datang nih naik Fatboy. Fatboy itu udah stroke up ya kalau nggak salah. Enggak, jadi itu sebenarnya cc-nya tetap, cuman gue ganti cam. Oh pantesan. Jadi suaranya agak meriah ya, ganti cam. Terus kayak gitu sempat dulu dapat karburator 2 barrel Delorto bekas mobil, Delorto 40. Gimana caranya biar bisa dipasang di motor tuh? Itu nggak ada beli-beli. Ya. Beli intake manifold apa? Bikin. Di waktu itu ada tukang knalpot andalan di sekitaran UIN situ Ciputat, namanya Ambang. Ya udah bikin di Ambang situ. cukup terkenal tuh Oh, zaman itu tuh. dulu sih nggak ada lawan lah. Dulu tuh luar biasa tuh. Dulu zaman gua baru-baru main mobil, bikin heater semua ke sana tuh. Iya, jadi itu era-era 90 90 akhir lah ya, 95 kali ya. 95, 90-an pertengahan boleh Iya. dibilang nggak ada yang nggak kenal Ambang. Iya, Ya kan? semua anak otomotif pasti Ya, kenal semua lah. famous lah gitu. Jadi kita bikin di situ sampai akhirnya motor itu pakai cam gede, pakai karburator 2 barrel. Jalannya cukup jauh karena motor gue mungkin paling kencang pada waktu itu dibanding motor-motor lain, jadi gue ditaruh di belakang. Ya kan? Karena gue dengar cerita aja, lu bolak-balik Bali aja berapa kali tuh ya? Oh, gue naik 2 motor. kali naik ke Bali naik motor, dan itu tanpa towing ya. Bener-bener dari Jakarta sampai Bali dinaikin. Tapi yang kedua dari Jogja Klaten. Dari Klaten mau nggak mau dimasukin ke kereta karena banyak meledak waktu itu. Oh, dari Jakarta ke Jogja, terus dari Enggak baliknya. Oh baliknya. Bali sampai Jogja dinaikin, terus kita tidur. Jadi memang gue kena lubang gede ya waktu itu ya di daerah Klaten situ. Kayaknya bannya terus benjolnya cukup parah. Di saat udah gelap tuh, akhirnya kita cari hotel, masuk hotel kan. Rupanya pas kita lagi tidur malam-malam itu ban Bledus. sendiri. Ya udah, besoknya bawa pakai kereta balik ke Jakarta. Gue juga motoran belum lama. Gue juga motoran sebenarnya teracuni oleh beliau. Dulu sempat bokap pernah punya heritage softail ya. Iya. Nah kita pernah tuh, kita motoran dulu zaman dia Zaman-zaman ya. masih punya bengkel di sektor 3 tuh. Ya gue pakai Fatboy. Lama dari 2000 berapa tuh ya? 15-an kali ya. Sampai sekarang Fatboy masih ada. Fatboy-nya juga sekarang ini lagi dipegang sama beliau, Ya. nggak mau hidup. Habis itu mau dikredit. Ya tenang Karena aja. sekarang punya motor. Kemungkinan itu akan juga berpindah tangan Fatboy-nya ke tangan beliau. Oh, diamini sekali. Oh iya dong. Jadi kita bisa motoran bareng lagi. Iya. Karena kebetulan masih ada stok satu lagi yang bisa gue pakai. Yang 3 roda nggak tuh itu? Enggak, itu enggak gitu. Itu baja itu kan motor. Jadi masih ada Electra Polis. Jadi kalau memang nanti Fatboy gue pindah tangan ke beliau berarti pindah ke tangan yang tepat, ya kan? Bukan begitu. Betul. Nah ini sekarang lagi masalah di ignition modul ya. Ya, apinya nggak ada. Ya, jadi ini lagi kita coba cari-cari spare part-nya. Jadi itu mungkin yang Nah ini contoh nih. Ah. Kayak begini nih ya. Yang kita lakukan itu bukannya terus browsing beli barang baru gitu kan, kok kayaknya aduh sayang amat duitnya gitu kan. Jadi coba-coba dulu cari-cari yang hemat. ya karena kita memang ya gue sih melihat beliau motoran ya memang beda sih sama yang sekarang banyak lah orang-orang kan. Gue juga beberapa kali sempat ikut main sama teman-teman dari sebuah komunitas motor itu yang cukup besar lah. Ya, itu agak kurang gimana ya mungkin memang di sana culture-nya begitu tapi kurang cocok aja gitu sama gua. Jadi emang gini ya, gengnya banyak. Ada beberapa yang kalau gue cocok dalam artian maksudnya gini, kayak lu mau touring ke suatu tempat, tujuan lu jalan-jalan sama. Jadi waktu itu cerita sedikit nih, waktu gua ke Bali itu jalan 8 motor doang, nggak ada yang pakai sirine dan strobo. Terus kalau misalnya ada, kita juga tahu lah maksudnya kita bukan motor-motor baru. Jadi yang mungkin terjadi masalah itu di jalan gede. Jadi kalau sampai ada satu yang bermasalah, ya berhenti semua gitu loh. Jadi bukan yang ya gimana sih, mungkin beda tipis sama anak Vespa kali ya. Ya memang ya harusnya kan namanya apa ya susah bareng jalan bareng, iya, bareng gitu. harusnya kan begitu memang, cuman kadang ya
karena kemarin-kemarin juga gue sempet ya itu di sebuah komunitas itu gue ngeliat funnya tuh memang nggak ada. Jadi pernah satu waktu, ini terakhir banget nih gue motoran yang istilahnya touring agak jauh ya, 2018 tuh acaranya di Anyar waktu itu. Berangkat itu jam 4 subuh. Berangkat nyampe sana kan karena ramai banget waktu sekitar 40 motoran. Nyampe jam 9 pagi, terus sarapan lah di tempat salah satu anggotanya. Terus sudah dari situ kita ke tempat event, ya kan? Itu istirahat, makan siang, lalu ke hotel. Ke hotel yang namanya kan kita pengen santai-santai ini ya segala macam ya. Akhirnya tahu-tahu kita lagi di hotel subuh-subuh di hari berikutnya. Orang kok udah pada gear up semua, pada mau kemana nih? Gue tanya, mau kemana om? Balik, buset. Gue bilang funnya di mana? Akhirnya gue memutuskan untuk stay, balik sendiri. Akhirnya yang sisa 3 motor tuh, 3 motor memutuskan untuk balik tartaran lah. Maksudnya ya masa begitu sih. Ya, begitulah suka dukanya lah memang kalau berkomunitas. Makanya sekarang lebih seneng motoran teman-teman aja. Jadi teman-teman yang memang kadang cuma 2 motor, 3 motor, 4 motor, tapi ya santai gitu di jalan santai. Iya di jalan santai, nggak buru-buru, terus tidak beratribut, yang benar-benar memang kita penyuka riding. Jalan ya jalan-jalan aja, benar-benar cuman killing time, cuman sekedar jalan kemana di sana nongkrong, ya gitu-gitu aja. Itu memang lebih menyenangkan lah. Nah, makanya gue belajar banyak lah soal itu dari Om Turbo. Betul lo motoran kenyang juga lah ya. Total itu si biru itu kapan lenyap? Udah lama. Udah lo pakai berapa lama tuh? Lama. 10 tahun lebih. Enggak sih kalau 10 tahun sih. Tapi ya karena satu dan lain hal itu terpaksa dijual. Terus dari terakhir ada Road King ya, sisa Road King 1 bokap gue punya. Terus beliau sakit jantung, jadi ring jantung. Dari segitu, iya segini. Itulah Gitu. sakit itu mahal. Iya. Jadi memang apa namanya ya mungkin belum banyak lah yang tahu kalau sebenarnya Om Turbo tuh itu anak motor sekali, bener-bener dah. Istilahnya dulu sebelum kita bermain mobil bersama, kita bermotoran bersama. Itu awal-awal akhir-akhir 90-an lah. 99-an, 2000-an kali ya. Masa-masa itu gue masih SMA kelas 3, baru mau lulus lah. Nah, ini kita nih sekarang sebenarnya lagi ingin bernostalgia nih. Jadi kenapa pada akhirnya Fatboy gue lagi dioprek nih mau Turbo, karena kita berencana untuk ya touring-touring tipis-tipis aja. Sekedar bernostalgia, motoran seru-seruan, cuman ya paling segelintir teman-teman aja. Ya mudah-mudahan lah kita lihat nih motor kalau bisa hidup kita gas lah ya. Gas tipis-tipis aja, nggak usah yang ribet-ribet. Iya cuman hidup dulu aja. Baru bicara jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya gampang. Iya. Oke, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jadi menguak sisi lain seorang Om Turbo yang ternyata beliau tuh sebenarnya pakar dari Harley Davidson lah bisa dibilang, karena dulu yang ngoprek-ngoprek gue sering lihat lah dia ngoprek-ngoprek sendiri. Terus dulu kalau dibilang pakar mungkin enggak ya, tapi karena ya gue punya dan gue berusaha untuk mengenal dan ngebenerin sendiri, jadi cukup tahu. Karena dulu juga sempet gue pertama kali diajak ke tempatnya Om Panji ya almarhumnya di Condet, dulu masih di Condet. Nah di situ tuh kenal sama teman-teman beliau, pemain lama lah, pemain lama Harley Davidson. Ya seru sih, ya mudah-mudahan nih kita bisa bernostalgia lagi nanti. Mungkin next akan ada video kita ya mungkin nggak berdua, mungkin ada beberapa teman kita jalan-jalan. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak Om Turbo atas waktunya. Oke, jangan lupa subscribe channel Om King Kong, juga follow Instagramnya @om_kingkong dan teman-temannya @fat45_speedshop. Ini kebetulan Om Turbo juga pakai nih ya. Nah, ini channelnya. Ini sponsornya. Channel Om King Kong. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.